Oke. Sini aku dulu. Ah. Hah? Selamat pagi. Sudah sarapan? Oh. Ini ibu siapa ya ini? Oh. Yesus anakni ipasila konsongon si berdosa tungahama badosu tu basa arulu pulu pau mabujiho Puribata Sitopa Maria iya au pasangapo Puribata. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Orang menurut perbuatannya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Shalom. Ketika Yesus diutus oleh Bapa, tidak boleh juga menjadi firman seutuhnya atau datang ke dunia. Karena kalau Allah itu datang menjumpai kita langsung, mati di kita. Karena tak bisa dibandingkan atau disandingkan Allah dengan manusia. Maka caranya bagaimana? Firman itu harus menjelma menjadi manusia. Bahasa kita mengatakan Allah mengutus putranya. Nah, itu bahasa manusia. Tapi dia harus menjadi kita supaya kita bisa berjumpa dengan dia. Kalau Allah berjumpa dengan kita langsung, mati di kita. Kenapa mati? Karena dia roh murni, kita adalah tubuh. Ya kan? Tubuh yang berasal dari mana tubuh kita ini? Dari tanah.
Nah, dia menjelma menjadi manusia. Ngapain? Untuk menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Menghayati, mengamalkan hidup seperti manusia. Maka menderita, lapar, minum. Yesus pun berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Karena dia manusia, dia meninggalkan kealahannya, ya kan? Walaupun dia Allah, tapi dia tidak meninggikan kealahannya dalam dirinya. Maka dia berdoa kepada Allah. Paling nyata itu di perjamuan di malam terakhir sebelum dia wafat. Dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau bisa jauhkanlah cawan ini, jauhkanlah penderitaan ini. Tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh para murid. Para murid. Tadi dalam Injil kita dengarkan kan, karena ketika Yesus mau membuka siapa dirinya, rahasia dirinya, dia mengatakan tadi, menyatakan kepada murid-muridnya, ia harus ke Yerusalem, menderita, dibunuh, wafat, tapi pada hari ketiga bangkit. Siapa yang menjadi lawannya ialah bangsanya sendiri, NTTH, Naitoteni Huta, Siboto Surat, para imam. Itulah lawan Tuhan Yesus. Dan merekalah yang membawa Yesus kepada salib. Dan ini tidak diterima oleh para murid. Maka Petrus langsung datang. Apa dikatakan Petrus? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu daripadamu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Apakah Yesus senang mendengarkannya tadi dalam Injil? Tidak. Akhirnya ke Yesus. Homa atong sibolis. Enyahlah kau iblis. Engkau hanya memikirkan dirimu. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Karena saatnya sudah tiba. Saatnya mau tiba. Dikatakan tadi Yesus akan pergi ke Yerusalem. Dia akan dibunuh di sana. Maka Yesus bagaimanapun harus mengantisipasi supaya para muridnya mulai siap, mulai menerima siapa sebenarnya Mesias itu. Rupanya dia harus mati. Yang pertama. Yang kedua, Yesus mulai mengajarkan bagaimana menjadi muridnya. Ia mengatakan, kalau engkau mau mengikuti aku, kalian harus berani menyangkal diri. Molo neng olo hamu mangikut tunau, hamu pertinjauan rade mahamu maswadahon dirimu. Memikul salibnya dan mengikuti aku. Penting kita renungkan kata menyangkal diri. Menyangkal diri, songon aurok keningan maswadahon diri. Kita makan 3 kali sehari, bukan? Tapi ada istilah yang mengatakan makan sebelum lapar, berhenti sebelum taulah diri. Nah. Karena apa? Nggak mampu kita melaksanakannya. Nggak mampu menyangkal diri. Nggak berani kita mengatakan cukup. Malah cukup kita. Malah ini oh malah hian deh, nektamu deh. Jadi sulit berpuasa. Jadi sulit menyangkal diri. Nah itu artinya menyangkal diri. Salah satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Misalnya kita mungkin orang kaya ya. Banyak uang kita. Lalu hari Minggu kita bawa mobil kita misalnya. Mobil apa? Apa yang paling mahal mobil ya? Murah ada ke Fortuner. Nah ini jengli makan. Kita bawa ke stasi tinjauan. Adakah salahnya membawa mobil mewah ke tinjauan? Ada salahnya? Nggak ada salahnya. Tapi begitu ku bawa mobil mewah itu, orang bilang apa?
Apalagi kita kurang ramah, bukan? Apalagi kita kurang berbelas kasih. Hidup hola mobil dan orga. Anggi nahulitan. Ini yang disebut batu sandungan. Dan itu yang dikatakan Yesus kepada Petrus, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau muridku. Tiap malam, tiap hari kita tinggal bersama. Ala tuk sehari pikiri ho, ahane pikiri Tuhan di bata. Hola dilindu pikiri ho. Maka dia menjadi batu pertukukan. Batu sandungan. Ane buat hama behero nanti. Sudah di teman dok. Kurang. Ya kan? Dakah teman dok. Cukup. Asal ngai ihatai. Hepeng gereja. Ahar kadokon. Terus. Lalat. Huli dupe. Itu kan? Aku tuh sudah. Iso radangat Alay mulai. Isa pesan itu kok? Udah kan amal hati mati tuh. Dan saya tuh si tukir. Ina tay daw. Amati ay nako ko. Mau dibeli kami di sana songonido. Saya lah na hepeng. Inna. Tapi itulah syarat menjadi murid, harus berani menyangkal diri. Bukan hanya soal kekayaan, bukan. Menyangkal itu tentang apa namanya? Kenikmatan diri kita sendiri. Misalnya soal alkohol, soal minum. Bah, soal lepas tapu matai, begina. Soal macam-macam lah, apa yang membuat badan kita ini menjadi nikmat. Ya bukan? Ini yang paling sangat mendalam. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa gunanya seseorang memperoleh dunia ini kalau dia kehilangan nyawanya? Dengan apakah dia dapat menggantikannya? Nyawa itu berarti jiwa kita, darah kita, nafas kita. Itu yang dikatakan Yesus. Apa gunanya? Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya? Oke lah, kita bekerja sekuat-kuatnya, ya kan? Sekolah setinggi-tingginya. Tuhan tidak menyalahkan itu. Silakan cari jabatan yang paling hebat. Allah tidak melarang itu. Tapi jangan barang-barang itu membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Itu yang dimaksud. Allah senang kita kaya. Kalau bisa sekaya-kayanya. Seperti Pak Silangit. Kaya kan? Banyak sawitnya gitu kan? Contoh Pak. Tapi Allah lebih senang lagi. Berikanlah juga. Perhatikanlah juga mereka yang mungkin makan satu hari pun belum cukup. Bukan hanya soal makanan. Perhatian. Bukan hanya soal perhatian. Kalau ada yang sakit, kita doakankah? Kita jengukkah? Dan seterusnya. Itu yang dikatakan menyangkal diri dan bukan memperhatikan nyawa kita sendiri saja. Karena nyawa itu berasal dari Tuhan Allah. Kapan itu diberikan? Waktu penciptaan. Allah membentuk tanah, menggambar tanah itu sewajah dengan Allah, dan setelah itu memberikan nafas kehidupan. Nafas yang samalah juga yang kita terima, maka kita bisa hidup. Nah, ketika kita hanya memperhatikan nyawa kita, ketika kita hanya menjadi sombong, ketika kita hanya memperhatikan diri kita, ketika kita membatasi pergaulan kita, disitulah kita hanya memperhatikan nyawa kita. Tepu mate, kan? Tepu mate. Maka hidup Tuhan, apakah yang dapat diberikannya mengganti nyawanya? Maka urutan yang berikut dilanjutkan oleh Yesus. Sebab putra manusia akan datang pada penghakiman, pada kedatangannya yang kedua kali, dalam kemuliaan Bapanya. Karena Yesus sudah mulia, bukan? Yesus sudah kembali ke Allah. Diiringi malaikat-malaikatnya.
pada waktu itu Yesus akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi memang nggak ada yang melarang kita berbuat jahat, tidak ada. Tapi nanti pada hari penghakiman dikatakan, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mandul atau kosong. Tapi Tuhan memberikan kebebasan untuk kita berbuat yang baik, mengikuti perintahnya. Sedikit tentang nyawa tadi, tentang darah. Mengapa Yesus harus mati? Mengapa Yesus harus mengucurkan darah di kayu salib? Ternyata ada dasarnya, Bapak Ibu. Itu di kitab Kejadian juga. Ketika Adam dan Hawa berjanji, Allah mengatakan, "Sude boras ni hau na di porla edenon, boy do kanganang muna, boy. Mau kamu alani, boy do, boy. Alay boras ni hau na di tonga-tonga ni porla kong, tung na so boy do, Allah muna. Kalau engkau makan itu, engkau akan, apa dibilang Allah? Apa dibilang Allah? Mati. Oh, lo mangin na si Adam. Nauliin na si Hawa. Pumaro ise uluk, gambaran setan. Jadi setan itu sudah ada waktu penciptaan. Sudah ada. Setan adalah malaikat yang dibuang oleh Allah dari surga, dibuang ke dunia. Jadi setan itu sudah ada, menggoda wanita itu. Kalau engkau makan itu Hawa yang cantik dan manis, engkau akan mirip dengan Allah. Wah, oh iya, ina, ibaton. Asa kateng teh musia amat takon rohana, ini musia tu si Adam. Roh si Adam musia rodanon dan jadi sukun. Hadir betul bondeng itu real lang betul. Ini karena rodanon mokus. So kita kan orang mokus. Orang masuk mokus iso. Aduh, mulai ngamar sahid. Nah, Roma nih bata, kan? Adam, di manakah engkau? Berdosa lagi. Siapa yang tahu apa jawaban Adam waktu itu? Apakah si Adam mengatakan, "Itu doa Tuhan, itu di hari araun, ini rukun juga nanti kini?" Ahlukon. Borua na pinasa ni iro na mga lehon boras ni Hawi. Itu yang dikatakan Adam. Padahal Allah bertanya, "Adam, di mana engkau?" Mesti jawaban Adam, "Di sini Tuhan." Enggak kali aku. Nah, ini kan? Lihatlah, ini kepala aku ini kan. Tapi bukan itu yang dikatakan. Perempuan yang kau berikan itu. Biasanya ulang niat kay si masongonon, mau sonya lusna. Ulang niat ka isi mau, namulungan mau songonon ulang na. Mamana inata isuko na mata, hadi ho ina. Idokon siya jamu ni tetangga, haperak siya ni. Siya dituak do ina. Iko dituak di mana, lisukon siya di ho nakiya ina kan. Siya jamu ni tulang ina. Ano karni? Margalus. Di margalus masih Adam. Dan Peter diakui dosa. Kita langsung dekat margalus kita. Siapa nih? Kau, ada lagi nih nggak? Nah, itu terjadi. Nah sekarang, ketika mereka berdosa, matikah mereka? Tidak mati. Kenapa tidak mati? Mesti kan harus mati. Kalau nggak mati berarti Allah pembohong. Asal taboto, ketika mereka berdosa, mereka 2 kali dapat baju baru. Baju Natal dan Tahun Baru 2 kali. Pertama, ketika mereka sadar, si perempuan dan si Hawa itu, bah, so nasi kita ingat, marilah ingat, ipak dulu ingat. Dari mana muncul jandil? Pertama, dari daun-daun atau dari kulit kayu lah, karena mereka sudah telanjang. Telanjang simbol dari sudah berdosa. Tapi setelah Allah mengutuk tanah,
kan yang dikutuk tanah. Ikulu jamaho ingat si hawekan mengalului si panganolommu. Ikulu jamaho mangula tanah on. Dakubabe tanah os subur. Lo jamaho inna. Jadi Allah nggak mengutuk mereka, yang dikutuk tanah. Dan setelah marah juga kepada Adam, diusirlah mereka kan. Dijagalah Taman Eden ini dengan api. Apa namanya itu ya? 2 malaikat yang penuh dengan api. Lupa saya namanya, nanti mungkin ingat. Diusir mereka dari Taman Eden itu. Lalu apa yang dikasih Tuhan kepada mereka? Baju juga. Baju. Tapi baju kali ini dari mana? Diambil Tuhan. Saya nggak mau tahu. Oh, ibu totong lagi nggak jadi takut lagi. Dari kulit binatang. Kenapa dari kulit binatang? Nah, ini dia rahasianya. Kalau Allah memberikan baju yang berasal dari kulit binatang, maka binatang itu pasti menumpahkan supaya si Adam tidak mati. Maka darah hewan tadi menggantikan kematian si Adam. Buat sementara. Etong depan umur si Adam 200 tahun ini. Dan itulah makanya orang Israel hingga sekarang kalau berdoa harus membuat korban bakaran. Mereka harus menyembelih binatang supaya darahnya ditumpahkan mengganti dosa. Tapi apa boleh buat saudara-saudara, orang Israel nggak pernah lagi membuat korban bakaran karena di Yerusalem nggak ada lagi bait Allah, sudah dihancurkan pada tahun 70. Udah hancur. Sekarang hanya tinggal tembok ratapan. Larang untuk ini, di sini, aina. Di tembok ratapan ini mahal lagi mengadungi Tuhan. Adi kado bui pauli nabi bagas joromi Tuhan. Songon edeni parede. Oh Yerusalem, nene. Adi kado habi bui di somose mabain pilihan na tinitungan. Makanya disebut tembok ratapan. Mereka hanya bisa meratap, nggak bisa lagi berdoa di bait Allah karena hancur, tak bisa lagi akhirnya juga membuat korban bakaran. Nah itu tradisi mereka di perjanjian lama. Coba lihat ketika Abraham mempersembahkan anaknya, siapa namanya? Ishak. Kan? Dengan berat hati si Abraham harus mempersembahkan anaknya. Wasa nabiar si Abraham, wasa gawe tangis si bana. Karena Allah mengatakan, berikanlah anakmu itu sebagai persembahan. Berarti anaknya harus mati. Maka ketika mereka mulai menaiki gunung kan, anaknya bertanya, Pak, di mananya dombanya? Bapak suruh bawa aku parang, bawa kayu bakar, di mana dombanya? Nah, nanti Allah yang menyediakan. Tapi hati si Abraham sudah habis tertusuk-tusuk amak siale isukuna musaina kan. Itu baru mau sobiang. Sudah siap? Mau ditusuk? Oh, Abraham, jangan bunuh anak itu. Lihatlah, di sampingmu sudah ada domba. Jadi harus ada dikorbankan. Gak jadi si Isai apa? Domba. Banyaklah, begitulah tradisi orang Yahudi atau orang Israel. Yang paling terkenal, ketika Israel mau meninggalkan Mesir, perbudakan Mesir, apa yang terjadi? Sebelumnya kan ada 10 tulah, bukan? 9 tulah itu hanya kepada bangsa Mesir. Nah, tulah ke-10 kepada bangsa Mesir maupun Israel. Ahamai, ikomate anak syakangan, ikomate durbia, arung sekangan durbia. Hewan-hewan mereka yang anaknya sekangan harus mati. Tapi apa dikatakan Tuhan? Aku akan membebaskan engkau kepada orang Israel ya, jika di atas pintumu kau oleskan darah korban. Korban Paskah itu kan. Tengah malam lewatlah malaikat Allah, ya kan? Lewat pintu nise na adong mudar, selamat.
Ini karena Paskah, Allah lewat. Kalau pintunya nggak ada mudar, nggak lewat dia. Karena lihat dulu, supaya mati dulu, anaknya baru lewat. Berarti darah membebaskan mereka. Dan itulah mengapa Yesus harus mati di kayu salib. Apa dikatakan Paulus? Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah kematian. Supaya kita nggak mati, maka Yesus memberikan dirinya menjadi kurban di kayu salib. Ketika Yesus mati, jolma di mana? Jolma. Buktinya di mana jolma? Marmudar. Gitu. Buktinya jolma di mana? Hidup di mana? Dalam Injil Lukas kalau nggak salah, ketika dia mau mati, apa dikatakan Yesus? Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Matilah dia. Jadi ikut mati tapi Yesus asa dapotan hangoluan naik baru kita. Itu rumusnya. Saya pun kayaknya baru-baru ini juga aku tahu itu, Mbah. Jadi karena Yesus memberikan caranya, maka kita nggak jadi mati. Kematian itu bagi kita orang Kristen hanya pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Dan ternyata itu sudah kita lakukan itu ketika kita dibaptis. Apa itu dibaptis? Memang sekarang kita kalau baptis nggak perlu masuk ke sungai, ya, karena yang perlu buat kita adalah air. Tapi sebenarnya baptisan artinya menenggelamkan yang terbaptis ke air. Mulai kita masuk kita huai liling marang 10 menit jo, mati kita nang mengulu. Mati bukan? Mau gak bukan? Mati kita. Tapi bersama Kristus kita keluar lagi dari air, bangkit. Itu ternyata arti dari permandian. Amin. Jadi kita sudah mati sebenarnya ketika kita dibaptis. Tapi kita bangkit lagi bersama dengan Kristus. Itulah yang mau dikatakan Yesus kepada kita. Bagaimana menjadi murid yang baik. Pertanyaannya, moldo gabe murid itu hanon macai mau. Makanya Tuhan Yesus, pikullah salibmu. Situ silang nabi. Dia yang mau makirim karcis kita malam minggu, kan? Misalnya, kalau kamu malam minggu teh, yang nasi cukur tinatai, kan? Nah, duduk kina, agak ilak ko sa juga. Dan selamat tuamang. Alam niya ha? Dan marani manu silang. Patago malamar pesta hari minggu dangi. Contoh ni, namar pesta. Atau ni masahali dok, munakpon marminggu na ka. Sahali, mula pas mati sih, bahum sih. Itu kan Pak Tukir. Semoga kita menjadi murid Yesus yang tangguh. Amin. Bapa,